Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wassohbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa masjid adalah rumah Allah yang digunakan oleh umat muslim sebagai sarana tempat ibadah. Dengan adanya masjid, umat Islam bisa berkumpul untuk melaksanakan sholat berjamaah, majelis ilmu, zikir dan juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan sosial dalam ajaran Islam. Memang jika kita lihat di kota-kota besar di Indonesia, cukup banyak bangunan masjid, namun di beberapa pelosok desa justru sangat kurang bangunan masjidnya. Bahkan warga desa harus melalui jalan jauh atau sulit untuk menuju ke masjid. Tidak sedikit surau kecil yang tidak layak pun masih digunakan oleh warga muslim yang tinggal di pelosok desa. Luar biasanya lagi, mereka yang lebih antusias memakmurkan surau dengan berbagai aktivitas syiar Islam. Allah berfirman, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun, selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalam ayat lainnya, Allah berfirman, bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang. Quran Surah An-Nur ayat 36. Begitu penting masjid ini dibangun di pelosok desa, hingga ketika dibangun pun harus dimuliakan dengan merawat kebersihannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid di kampung-kampung, memerintahkan untuk masjid itu dibersihkan dan diberi wewangian. Hadis riwayat Abu Daud nomor 455 dan Tirmidzi nomor 594. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan untuk mereka yang dibangun masjid dibandingkan di kota yang sudah banyak masjid namun jarang jamaahnya. Lalu apa saja keutamaan dari membangun masjid? Ada beberapa yang bisa kita ambil hikmah dari keutamaan membangun masjid. 1. Masjid adalah tempat paling dicintai Allah. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tempat yang paling Allah cintai adalah masjid, dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar. Hadis riwayat Muslim nomor 671. Bagaimana tidak, karena masjid adalah sarana tempat yang dijaga kesuciannya untuk menyembah Allah. 2. Akan dibangunkan rumah di surga. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur, atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 738. Jika ada yang menyumbang satu sak semen saja atau bahkan menyumbang satu bata saja, sudah mendapatkan pahala rumah di surga untuk membangun masjid. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya semisal itu di surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 450 dan Muslim nomor 533. 3. Mendapatkan pahala amal jariah yang terus mengalir. Termasuk amalan yang terus mengalir pahalanya, walaupun orang yang melakukan amalan tersebut sudah meninggal dunia. Amalan tersebut terus menghasilkan pahala yang terus mengalir kepadanya. Sebagaimana disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang didapati oleh orang yang beriman dari amalan dan kebaikan yang ia lakukan setelah ia mati, yaitu ilmu yang ia ajarkan dan sebarkan, anak solih yang ia tinggalkan, mushaf Al-Quran yang ia wariskan, masjid yang ia bangun, rumah bagi ibnu sabil musafir yang terputus perjalanan yang ia bangun, sungai yang ia alirkan, sedekah yang ia keluarkan dari harta ketika ia sehat dan hidup. Semua itu akan dikaitkan dengannya setelah ia mati. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 242. 4. Termasuk golongan orang beriman yang diberi petunjuk. Hal ini disampaikan dalam Al-Quran yang artinya, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun, selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah At-Taubah ayat 18. 5. Mendapatkan naungan Allah dan dikelilingi para malaikat.
Ketika masjid yang dibangun itu digunakan untuk menuntut ilmu, zikir, dan membaca Al-Quran, maka Allah memberikan naungannya. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitabullah, dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah ketenangan akan dinaungi rahmat, akan dikelilingi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Demikianlah beberapa keutamaan dari membangun masjid. Masjid tidaklah hanya dibangun saja, melainkan juga harus memakmurkannya dengan berbagai aktivitas ibadah, menuntut ilmu, dan dakwah agama Islam. Lihat saja di kota-kota besar yang begitu banyak dan besar, kebanyakan jumlah jamaah hanya beberapa orang saja, bahkan ada yang sepi tanpa peminat. Padahal memakmurkan masjid itu sendiri juga begitu besar keutamaannya. Janganlah kita sampai hanya berlomba-lomba dalam bermegahan bangunan masjid, namun tidak memakmurkannya. Sebagaimana hadis dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di antara tanda-tanda kiamat adalah manusia saling berbangga-bangga dengan masjid." Hadis riwayat An-Nasai nomor 690 dan Abu Daud nomor 449. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah, serta mengerjakan hati dan langkah kaki ini untuk melangkahkan kaki ke masjid dan memakmurkannya. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.